Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 5 November 2020. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 15 ayat 1 sampai 10. Kita diingatkan bahwa orang miskin dan yang dikucilkan adalah saudara dari kita dalam Kristus. Marilah kita berdoa mohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau selalu tunjukkan sikap yang sangat baik dan mengajak kami untuk melakukan yang sama kepada sesama kami, secara khusus kepada yang miskin dan yang dikucilkan oleh masyarakat. Tuhan, bantulah kami, berilah kami kesabaran dan ketekunan agar kami sanggup menjalankannya. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 15 ayat 1 sampai 10. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapa di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat, sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah orang miskin dan yang dikucilkan adalah saudara-saudari kita dalam Kristus. Bagaimana perasaan batin kita sewaktu kita melakukan kesalahan kepada seseorang? Apakah batin kita tertekan? Apakah kita merasa malu? Apakah kita merasa kikuk untuk bergerak? Apakah kita selalu merasa tidak nyaman? Bagaimana perasaan kita sesudah kita berdamai kembali? Bagaimana keadaan batin kita sesudah kita diampuni dan diterima kembali oleh teman kita? Bagaimana relasi kita dengan orang itu sesudahnya? Apakah semakin akrab dan kita selalu rindu Anda ada bersamanya? Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, lewat Injil hari ini kita mendengar bahwa banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus
untuk mendengarkan Dia. Mengapa mereka senang mendengarkan Yesus? Mereka senang dengan Yesus karena Yesus punya hati untuk merangkul dan selalu siap mendengarkan mereka. Yesus selalu bersedia menerima mereka. Yesus tidak menghitung-hitung kejahatan yang mereka lakukan. Yesus menerima dan mengampuni mereka. Ia meminta mereka untuk tidak berdosa lagi. Yesus memberi mereka hidup baru, manusia baru. Kebaikan dan keterbukaan Yesus dalam menerima mereka secara tidak langsung menggerakkan hati mereka untuk merubah sikap. Yesus sudah mengangkat derajat orang-orang ini. Mereka yang kemarinnya selalu dikucilkan, kini dirangkul oleh Yesus. Mereka yang kemarinnya dianggap pendosa, kini sudah disucikan oleh Yesus Kristus dan sudah mengenakan manusia baru. Mereka yang kemarinnya selalu merasa malu karena perbuatan-perbuatan buruk mereka, kini merasa bahagia karena hidup dekat dengan Tuhan. Sebagai murid-murid Yesus Kristus, kita pun selalu diajak untuk promosikan sikap Yesus ini, yaitu siap sedia menerima orang miskin dan yang dikucilkan agar mereka pun boleh merasakan bahwa mereka tetap punya harga diri dan dihormati sebagai anak-anak Allah. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kita harus selalu sadar dan ingat bahwa apapun bentuknya manusia, apapun statusnya manusia, mereka adalah gambaran Allah. Mereka adalah ciptaan Tuhan. Tuhan selalu hidup di dalam diri mereka. Yesus sendiri sudah ingatkan kita, katanya, "Apa saja yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, kamu lakukan untuk aku." Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kalau hari ini kita bertemu orang miskin dan yang dikucilkan, senyumlah dengan tulus kepada mereka. Terimalah mereka. Mereka adalah saudara-saudari kita. Yesus sangat mencintai mereka, sama seperti kita juga dicintai oleh Tuhan yang sama. Kita berdoa semoga Tuhan selalu memberi kita kekuatan dan kesabaran, agar kita selalu sanggup menerima orang miskin yang dikucilkan dalam masyarakat kita. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.